batik itu isen namanya, isian. Nah itu memperjelas dari motif itu. Guys, sampai di takut nggak motongnya cak. Satu syaratnya dia kalau dibuat motif ngalil ini harus tembus sampai belakang. Dia kiri kanan dia harus tembus karena di dalam pewarnaannya itu dia ini merintangi warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicak dulu Cek Bicak channel. Alhamdulillah saat ini Cek Bicak sedang berada di Museum Negeri Sumatera Selatan atau yang lebih dikenal dengan Museum Bala Putra Dewa. Saat ini Cek Bicak sedang berada di salah satu stand di Museum Bala Putra Dewa, di mana hari ini kita sedang mengadakan pameran ya. Pameran yang diikuti para pengrajin, juga para pengkoleksi barang-barang antik dan juga koleksi-koleksi daripada museum-museum yang ada di Kota Palembang ini. Nah, alhamdulillah saat ini Cak Ijun sedang berada di stand Rumah Batik 17 Palembang, merupakan asuhan dari saudara kita Cik Agus ya. Alhamdulillah Cik Agus Batik. Cik Agus ini udah cukup lama berkecimpung dunia perbatikan Palembang ya. Iya. Nah, jadi pemirsa Cek Ijun channel, pada saat ini kita akan mencoba untuk menggali informasi mengenai batik Palembang ini ya, terutama karena sebagaimana kita ketahui masyarakat pada umumnya hanya mengetahui batik itu banyak berasal dari Jawa. Iya, benar. Nah, ini pada kesempatan ini Cek Ijun akan menggali informasi kepada Cik Agus mengenai sejarah daripada batik Palembang yang merupakan salah satu khazanah peninggalan warisan budaya yang mungkin sudah banyak terlupakan di zaman ini. Nah, untuk itu kami minta dijelaskan kepada Cik Agus ini, gimana Cik Agus ini mengenai batik Palembang ini. Sebenarnya Rumah Batik Palembang ini mencoba untuk menggalakkan lagi pembatik-pembatik. Jadi Rumah Batik Palembang ini dalam bentuk edukasi dengan sosialisasi tentang batik. Iya. Seperti kita ketahui batik Palembang itu sangat terkenal di zaman itu, Cek Jun. Di zaman Sultanan Palembang Besar. Kalau kita merunut dari sejarah batik Palembang, batik Palembang itu tetap perkembangannya itu memang dari daerah Jawa, itu yang dinamakan batik lasem. Benar-benar. Batik lasem. Karena batik lasem itu membuat suatu produk yang namanya batik tiga negeri. Jadi sebenarnya tuh asal dari batik Palembang, penyebaran batik Palembang itu dari batik pesisir. Jadi batik pesisir itu tuh termasuklah Lasem, Cirebon dengan Pekalongan. Itu awal-awalnya awal mula dari batik itu sendiri kan. Nah, dari Lasem itu membuat suatu produk yang namanya batik tiga negeri. Nah, batik tiga negeri ini dikatakan tiga negeri karena membuat suatu batik itu dengan 3 proses tempat. Jadi tiga tempat itu, disitulah 3 proses batik itu dibuat. Nah, batik Laseman ya. Batik Laseman itu dikenal dengan batik tiga negeri karena pertama dibuat di Lasem, terus diwarnai lagi di Solo, diwarnain lagi di
di Pekalongan, baru kembali lagi ke Lasem. Oh, jadi prosesnya cukup panjang, Mas? Cukup panjang. Jadi satu kain itu di dalam satu kota, Lasem, Solo dengan Pekalongan. Balik ke Lasem lagi. Nah, balik ke Lasem itu memakan waktu satu kota itu 3 bulan. Jadi proses satu kain batik itu tuh bisa mencapai 9 bulan. 9 bulan. Ini dalam ini batik tulis ya? Batik tulis Lasem. Batik tradisional ya? Lasem itu sangat spesialis sekali dari segi warna dan sulit untuk orang dulu tuh untuk menirunya. Iya. Karena Lasem sendiri diwarnai merah di Lasem, lalu diwarnai lagi coklat Solo, birunya biru Pekalongan. Maka batik itu tuh ada tiga warna. Batik Lasem itu yang terkenal itu batik yang merahnya merah, dengan coklat dengan biru, itu paduan 3 warna itulah yang membuat khas dari Lasem itu sendiri. Nah, kembali ke batik Palembang tadi kan, tentu saja kan batik Palembang tetap ada pengaruh dari Jawa tuh ada. Tetap ada. Karena memang dibawa dari dulu aja dari Demak hijrah ke Palembang. Bener, itu kan ada istilah. Terus dari zaman kerajaan Palembang sampai ke Sultan Palembang begitu Darussalam ya. Iya, yang begitu menyebar saat itu kan. Saat itu. Nah, ini apa yang menjadi ciri khas daripada batik Palembang? Nah, ini di penyebaran di batik Palembang itu sendiri itu karena pengaruh Islam kan. Iya. Islam. Makanya dari Lasem, dari Cirebon, dari itu itu yang masuk Palembang itu sudah berbentuk Islam. Dalam berbentuk Islam. Kenapa? Di Sumatera Selatan, baik itu di Lahat maupun di daerah lain selain di Palembang, itu tetap dikenal batik Palembang. Kenapa? Sampai ke Bengkulu itu orang masih menyebutnya batik Palembang. Begitu ya? Nah, itu karena masuknya perdagangan di saat itu keluar Palembang itu sebagai pintu. Jadi pintu. Jadi baik dari rempah, kain-kain seperti batik itu berawalnya dari Palembang. Masuknya dari Palembang. Dan minat ke daerah-daerah, kita ketahui kan hubungan mereka kan Batang Hari 9. Iya, betul. Batang Hari 9 menyebar, itu masih dibilang batik Palembang karena berasalnya dari Palembang. Dan terus itu perkembangan batik di Palembang itu sendiri mempunyai produksi sendiri. Punya produksi sendiri. Ya, kita ketahui memang produksi awal yang membawa batik itu dari Lasem ke Palembang itu bangsa-bangsa saudagar Cina yang berdagang. Iya. Tapi produk jadi ya. Produk jadi. Setelah minatnya banyak di masa itu, dibikinlah sentra batik di Palembang. Tapi tentunya dengan mengadopsi kearifan budaya lokal. Tetap. Maka di situ ada perubahan motif. Iya, ini berbicara motif ini. Kalau setahu Cik Jun ini kan ada ciri khas motif Palembang itu ya, macam sebagai contoh kerak motong kerak motong, biji pari. Nah, bisa Cik Agus jelaskan tak macam-macam batik ciri khas motifnya tuh? Agak unik ya. Kalau saya pelajari, karena kan saya punya basic belajar batik ini kan di Balai Besar Batik Jogja. Iya. Dari basic itu saya mempelajari baik dari motif maupun ornamen. Ternyata dari segi penamaan Palembang ini sangat unik. Penamaan Palembang. Misalnya kita ketahui batik Semanggi. Batik Semanggi itu mempunyai motif yang bunga yang kelopak 8 atau kelopak 4, itu perpaduan antara kelopak itu batik Semanggi dengan warna yang merah-merahan. Nah, penamaan di Palembang, jadi kalau batik Semanggi itu dipakai untuk orang yang lagi mandi, itu menjadi namanya batik simbur. Ya, karena kita simbur ya, mandi simbur. Jadi di batik simbur. Tapi kalau batik Semanggi itu dipakai untuk orang yang meninggal, itu dikatakan batik selubung. Nah, ketika batik itu dipakai untuk di kamar pengantin, dijadikan untuk hiasan kamar pengantin, itu banyak dikatakan dengan batik Semanggi Langit. Jadi penamaan untuk batik Palembang itu lebih ke peruntukan. Padahal
motifnya sama, tapi peruntukannya beda, itu bisa beda nama. Bisa nama, ya. Jadi sebenarnya jadi kerak mutung itu sebenarnya itu memang kerak mutung kalau kita ketahui itu mirip-mirip seperti ini. Nah, iya benar-benar. Nah, ini dari contoh yang pemirsa seperti ini kerak mutung kan. Mungkin kerak mutung itu penamaan di daerah lain beda. Iya, karena kalau kita tuh ngomong kerak mutung nasi minyak. Kerak mutung nasi minyak jadi kayak nasi minyak yang sudah di bawah. Iya. Jadi kan kalau bumbu kita dulu zaman dingin itu paling nginceri kerak mutung nasi minyak karena kata bumbunya itu kumpul di situ. Nasi minyak itu kan warna merah. Cenderung ke merah, ke hitam-hitaman atau ke biru-biruan, lebih gelap. Itu yang membuat orang tuh. Jadi penamaan di Palembang ini sangat unik. Sangat unik. Ini pemirsa Cik Jun Channel ya. Ini salah satu bentuk contoh batik Palembang tradisional yang asli ya masih ya. Ini koleksi dari Ibu Ana kemari. Ibu Ana kemari. Nah, ya ini kita alhamdulillah bisa melihat salah satu koleksi. Jadi sudah cukup langka sebenarnya. Jadi ini detail sekali. Sangat detail. Detail sekali. Sangat detail. Kalau orang sekarang buat batik itu sulit kalau betul. Detail seperti ini. Nah, batik Palembang ini sebenarnya penyebarannya tuh di era Kesultanan itu. Nah, perubahan motif, saya bilang perubahan motif itu makanya batik Palembang itu dominan tidak menggunakan ornamen-ornamen yang makhluk hidup. Iya, makanya tadi lebih ke tumbuhan, tulur-tulur daun atau bintang ya. Karena tadi tidak mengurangi motif-motif yang makhluk hidup istilahnya ya. Walaupun ada motif Palembang yang mempunyai makhluk hidup, dia tidak lengkap. Iya, tidak. Karena dia majas badannya itu misalnya seperti sayap saja. Ya benar. Atau kepala saja, kaki gitu. Jadi tidak secara lengkap tubuhnya itu ya. Benar sih itu. Cik Agus, ini kita kan tadi bicara tentang motif dari batik. Nah, sekarang kita ini kan generasi muda ini kan banyak tidak tahu juga misalnya bagaimana teknik untuk pewarnaan. Kan kita nih zaman sekarang nih kan ada macam-macam, ada batik tradisional, ada batik printing, ngecop gitu ya. Ini bisa tidak dijelaskan? Ini kan macam ada alat membatik gitu ya. Nah, ini lilin. Ini apa nih bahannya, gunanya gitu. Jadi macam ini. Kita harus kembali lagi juga dengan definisi batik sebenarnya. Iya. Jadi definisi batik itu sendiri, yang dikatakan batik asli itu kain yang diproses menggunakan lilin yang panas seperti ini. Ini lilin. Ini lilin malam. Malam kalau di Palembang itu. Malam. Lilin ini kan macam-macam, ada yang pakai lilin madu, lilin ini kan proses lilin. Nah, tapi kalau Cik Jun cium bacanya ada bau getah. Iya, karena ini kan ada jenis kayak gondorukem itu sudah getah tumbuhan. Getah tumbuhan sudah dicampur. Karena kalau dia bentuk lilin, dia mudah pecah. Ya. Karena ini sudah dibuat untuk dikasih minyak, dikasih apa, maka dia jadi lentur. Jadi proses batik itu sebenarnya itu menggunakan lilin panas. Tanpa menggunakan lilin panas itu tidak bisa Cik Jun dikatakan batik. Tidak bisa. Karena definisi batik itu tuh proses kain yang menggunakan lilin panas. Nah, contohnya seperti batik printing. Digital printing itu tidak menggunakan lilin panas. Nah, itu bukan dikatakan batik, tapi kain yang bermotif batik. Menggunakan motif. Menggunakan motif batik. Bukan berarti itu kain batik. Bukan kali cak kita zaman sekarang kan banyak kan? Batik cap-capan batik cap-capan. Ini kan batik capan mungkin ya? Nah, ini asli. Asli ya? Oh, ini asli malah. Oh iya, ini ciri khasnya itu bolak-balik sama ya. Ciri khas yang batik asli itu dia tidak ada sisi kiri kanan. Sekarang ini baru tembus berarti. Karena proses lilin panas itu kan tembus. Kalau printing dia cuma satu sisi. Ini kalau proses pewarnaan ini supaya awet pakai apa? Nah, ini kan ngomong kan kita kadang-kadang ngapo batik ini luntur. Nah, itu jadi pewarnaan itu kan ada dua macam Cik Jun. Iya. Ada pewarnaan alami, ada pewarnaan sintetis. Nah, pewarnaan alami dengan sintetis ini itu semuanya harus mengalami sistem fiksasi namanya itu. Fiksasi ini fiksasi itu pemantapan memfix. Jadi serat kain itu dia sudah dimasukin cat warna itu harus dimantapkan di dalam itu dan dikunci. Nah, itu nanti tidak luntur tadi. Tidak luntur.
Nah, proses fiksasi ini setiap bahan warna itu mempunyai perbedaan caro. Iya. Nah, itu yang harus dipahami lagi kan. Sepertinya cat warna alami, dia menggunakan fiksasinya tunjung dengan tawas dan kapur. Iya. Nah, tapi kalau dia menggunakan cat warna sintetis itu beda-beda macam-macam. Kalau Remasol dia menggunakan water glass. Kalau dia menggunakan naptol dia harus menggunakan diazo. Iya. Jadi proses fiksasi itu namanya itu, fiksasi itu. Nah, itu harus dipahami betul dengan ukuran yang pas. Iya. Dari Cek Jun. Nah, terkadang tuh orang tuh membuat suatu batik atau pewarnaan kain, dia melalaikan itu proses itu. Jadi apa namanya tuh pigmen yang ada di serat itu lepas lagi. Mungkin karena kejar produksi tadi ya. Cepat. Maaf ngomong. Waktu dia pemantapannya belum terpenuhi, misalnya 1 bulan gitu. Nah itu sebenarnya itu. Tapi kalau proses batik itu tidak bisa cepat, tidak bisa memang ya. Memang tidak bisa cepat. Jadi seperti cerita Cik Agus tadi sampai ada batik 3 negeri itu. Iya, 3 bulan. Berapa dia itu? Nah, iya. Jadi wajar sebenarnya kalau memang batik tulis asli itu harganya jauh lebih mahal. Iya. Dibanding batik semalam dapat. Sekarang dapat itu. Iya. Tapi memang nilai seninya juga beda. Iya, beda. Orang dulu buat ornamen Cek Juni. Kita ketahui kan orang dulu tuh buat ornamen di dalam goa, buat baju-baju dari kulit yang sudah berornamen. Mereka tuh menggunakan tumbuh-tumbuhan. Seperti tadi motif biji pari, biji timun. Mereka tuh menggunakan pigmen yang ada di tumbuhan, dijadikan cat warna. Oh, itu sebagai pewarnanya tadi. Pewarnanya tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kalau dulu daun itu dibuat bubur. Misalnya daun ini warnanya menjadi merah. Nah, dicarilah. Itu dibuat bubur, lalu disusun di kain seperti manggis ya, misal itu kan, atau daun-daun yang warnanya kehijauan atau kebiru-biruan. Jadi gitu, yang lebih memanfaatkan alam. Karena getah alam itu ada pigmen. Pigmen warna. Jadi pigmen tadi yang diambil untuk dijadikan pewarnaan di serat. Makanya dia warnanya unik-unik gitu. Unik warnanya. Jadi memang sebenarnya sangat sayang sekali di zaman Sumatera Selatan itu luas tumbuh-tumbuhannya. Iya, tapi varian tumbuh-tumbuhan itu luas. Ini terus terang mungkin anak generasi muda, generasi milenial mungkin kan nggak terdengar lagi istilahnya itu batik Lembang. Iya, benar. Terdengar lagi. Ini alhamdulillah ada saudara kita Cik Agus nih yang berupaya untuk mengenalkan kembali batik. Jadi Pak ini Cik Jun. Untuk kaula muda, untuk milenial, kita berusaha milenial itu mau menggunakan batik. Makanya kita mengeluarkan batik-batik kontemporer yang milenial, namun ada akar budayanya. Nah, seperti coba kita lihat dulu. Sepertinya contoh yang dengan ini kan dia warnanya milenial. Warnanya milenial, namun ada motif-motif rumah bari rumah limas. Jadi kita masuki akar-akar budaya di dalam itu. Ini pakai pewarnaan alami semua nih. Ini pewarnaan sintetis ini. Sintetis sudah. Sintetis juga. Jadi maksudnya itu kan dia menggunakan warna-warna yang milenial, namun dia ada susupan, ada budayanya kita masukkan. Contoh seperti ini kan? Ini kaganga. Huruf kaganga. Betul. Kemungkinan wong muda kalau jingok gambar ini kan dengan warna tadi. Maksudnya itu darahnya aksara kaganga. Ini suatu edukasi. Ini kan aksara uluan ini. Jadi edukasi juga buat anak-anak muda bisa pakai baju-baju yang aksara. Tapi kalau untuk motif yang lama ini mungkin agak sulit kita memproduksi lagi. Kalau motif lama ini sebenarnya bisa, cuman lambat laun karena image Palembang ini sudah berubah. Kalau dengar batik itu pasti jauh. Pemikirannya pasti jauh. Jadi kalau kita keluarkan batik-batik lama yang seperti ini, mereka pasti pikir jauh itu. Itu jauh. Kira-kira macam itu. Oh, itu produksi dari mana itu. Makanya kita ubah mindsetnya dulu.
mau pakai batik dulu, nah baru kita masuki batik-batik unsur-unsur yang memang tapi tentunya tetap dikenal ke generasi muda memang bahwa aslinya batik Lembang itu salah satu contohnya ini kan ini halus sangat halus kalau di kan ada macam-macam batiknya, ada batik dari laser, batik Pekalongan, ada jupri ada macam-macam lah batik. Jupri itu dari saya ini jupri rasanya ini. Ya Jupri itu Mbak. Sebagai informasi ya pemirsa channel, sebenarnya itu awal penggunaan tanjak. Tanjak itu bahannya batik. Iya, batik. Awalnya itu kan. Jadi kalau kita sekarang ini banyak juga pakai tanjak dari bahan songket. Sebenarnya asik karena tanjak ini waktu zaman Sultan ini, contoh kita ini kan Kepudang pakai. Nah, itu pakai dari batik sebenarnya. Batik Lembang nih lah. Karena depannya ada kreasi dikit. Boleh baik kita nak berkreasi. Batik itu dulu tuh merakyat. Iya. Kalau songket itu hanya untuk bangsawan lah, bangsawan yang berduit. Jadi kalau untuk rakyat-rakyat itu di zaman itu kan tidak semua mampu beli songket. Iya. Tidak mampu beli songket karena songket itu mahal dan memang emas jauh di zaman itu. Makanya lebih merakyatnya batiknya. Mereka tuh lebih merakyat batik gitu. Jadi ikat-ikat kepala maupun tanjak maupun tengkulu kan banyak kan, tengkulu lanang, tengkulu betina, itu mereka menggunakan batik. Jadi memang perlu digarisbawahi definisi batik itu perlu perlu ditanamkan lagi sosialisasikan. Iya, jangan pokoknya batik. Ada memang batik. Ada kain yang memakai motif batik. Nah, itu yang kita. Jadi definisi batik itu sebenarnya proses kain yang menggunakan malam panas. Titik ya. Ditulis dan itu bukan dicap kan? Tidak, Cek. Kalau dia dicap menggunakan lilin panas itu batik. Batik juga. Batik cap namanya? Batik cap. Iya. Asal dia masih lilin panas. Lilin yang panas. Kalau pewarnaan yang modern ini? Pewarnaan itu kan terserah mereka warnanya apa. Proses lilinnya itu sebenarnya itu yang mendefinisikan bahwa itu batik. Batik itu. Itu kayak gitu cerita tentang batik ya. Alhamdulillah ya. Jadi pemirsa Cik Channel, kita ada kesempatan mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Cik Agus selaku pengrajin batik Palembang. Mungkin yang pertama kali yang untuk yang baru-baru ini yang mulai lagi istilah kita tuh nak ngidup ke Palembang hidup lagi. Seni membatik Palembang di gitu sampai ada sanggarnya rumah batik 17 Palembang. Ini lokasi di mana bisa Agus? Lokasi di daerah Talang Betutu, pas di belakang bandara. Bandara Lama. Bandara baru juga. Bandara baru juga. Jadi pesawat tuh naik di pucuk rumah Iya. Di arah Talang Tutu. Jadi di Geria Duta Lestari Blok C nomor 1. Di komplek Geria Duta Lestari. Jadi di situ tuh kita tuh buat suatu edukasi. Jadi edukasi, workshop, apa untuk tentang batik. Semua proses batik itu kita buat edukasi di situ. Artinya ini sangat berdekatan dengan bidang pendidikan dan budaya. Alhamdulillah. Bisa kolaborasi berarti ini. Alhamdulillah kan sekarang ini kan dari Museum Sumatera Selatan kan itu memberi ke fasilitas tempat. Iya, ini wujud apresiasinya tadi ya. Apresiasi, membuat tempat workshop di sini. Makanya kita sangat terbantu juga bisa mempercepat perluasan batik ini kayak gini. Iya. Alhamdulillah. Makasih Pak Chandra. Pak Chandra itu mantap. Artinya event-event momen-momen seperti ini harus sering ya. Ya mungkin catatan mungkin untuk informasinya kepada masyarakat itu lebih gencar karena Cik Jun kadang telat tahu juga. Oleh Cik Jun sibuk di dunia maya. Itu di dunia nyata. Jadi pas kita aduh festival Mas, kalau memang istilahnya ada momen-momen ini disosialisasikan dengan bagus. Benar. Apalagi dengan para pelajar, generasi muda. Insya Allah kan untuk tahun-tahun depan kan program-program dari Pak Chandra sendiri itu akan lebih fokus ke Taman Budaya. Taman Budaya. Jadi Taman Budaya itu sebagai tempat orang seni berkreativitas. Jadi itu ke tahun depan itu program-program mereka, termasuk batik, Pak. Batik. Jadi kita bisa beraktivitas di situ nanti untuk ke depan-depannya kayak gini. Oke.
Mungkin itu saja pemirsa Cik Channel, kita sudah alhamdulillah, terima kasih ini Cik Agus ini sudah dapat informasi. Gitu. Cik Jin juga lah, tunggu di rumah. Iya, memang kalau Ije itu pucuk dicinta ulang tiba. Jadi kita datang juga istilahnya. Benar-benar. Alhamdulillah kita dapat mampir sini bisa berkenalan secara langsung dengan Cik Agus dan juga mendapat informasi mengenai batik Lembang ini. Harapan kita di generasi muda nih akan lebih tertarik untuk mengenal batik itu, bahkan sekaligus berkecimpung. Benar. Artinya tidak Cik Agus bae yang bergerak di bidang batik ini. Artinya kaki ada mungkin di menjamur. Harapan Cik Agus karena apa? Ini kan harus diregenerasi dengan generasi. Jadi mereka bisa produksi bisa menunjang ekonomi mereka nanti kan. Jadi kan kita tidak ada tergantung lagi dengan batik Jawa. Benar. Memang itu, dan kita juga terima kasih terhadap Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi event ini, sehingga kita dengan adanya ini pacak lebih mengenal. Tadi juga alhamdulillah kita jingok ada yang mempraktikkan batik kita ini mungkin bisa menggugah. Jadi tiap hari di sini ini kan sosialisasi mereka tuh mencoba sensasi batik. Itu satu titik juga. Untuk edukasi sebenarnya itu. Oke, mungkin terima kasih Agus, kami terima kasih banyak informasi ini, insya Allah bermanfaat bagi pemirsa Cik Channel jangan lupa terus saksikan Cik Channel, like dan subscribe setiap liputan Cik Channel, dan nantikan konten-konten Cik Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau gini lah sebenarnya yang budaya ini sebenarnya yang harus dijaga. Kita ini sudah kabur. Yang mana batik, yang mana apa sudah mulai. Rata-rata rumah batik yang kita kelola itu batik tradisional. Memang batik-batik tradisional. Ya. Juga kita edukasi kan.